Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Di sini kami dari kelompok 2 akan mewawancarai Pak Sunandar selaku HRD PT Total Kinerja Mandiri untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya terima kasih Pak sudah memberikan waktunya untuk membantu kami dalam pemenuhan tugas kami. Langsung saja kita mulai sesi wawancaranya. PT Total Kinerja Mandiri kan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya Pak. Saat pandemi kemarin kita terjadi lockdown dan yang dimana perusahaan konstruksi mengharuskan pekerja atau karyawannya bekerja secara langsung, yang dimana itu sangat berisiko untuk terkena COVID. Lalu bagaimana sih Pak langkah yang diambil perusahaan untuk meminimalisirkan karya terkena COVID? Ya, terima kasih. Jadi kami PT Total Kinerja Mandiri merupakan kontraktor rekanan dari PT RAPP. Beliau adalah public sector. Mereka adalah perusahaan besar yang sangat concern ya atas antisipasi penyebaran COVID. Ya, jadi mereka boleh dikatakan sangat cepat sekali untuk menangani dan mencegah penyebaran COVID-19. Ya, sebagai contoh, misalnya untuk perekrutan karyawan, semua pekerja baru wajib vaksin. Ya, kalau nggak ada vaksin, ya nggak boleh masuk. Dan pada awal-awal pandemi, ya mereka ya harus tes mula-mula tes antigen. Setelah kondisi makin parah, bukan hanya antigen, harus PCR. Jadi sebelum kita datangkan pekerja, kita kirim ke rumah sakit awal blok yang di Sudirman, bukan merupakan rencana kita. Setiap pekerja wajib tes PCR negatif, baru boleh masuk ke pangkalan kerja. Bagi pekerja kita yang sudah terlangsung di lokasi proyek pas pandemi berlangsung, mereka tidak diperkenankan meninggalkan lokasi proyek. Seperti kita ada proyek di Sempong, sedang merupakan pelabuhan dari PT RAPP. Teman-teman kita yang kerja di sana tidak diperkenankan keluar dari lokasi karena takut penyebaran, sehingga mereka sampai 8 bulan ada nggak boleh keluar. Ya, jadi mereka diisolasi, nggak boleh berkontaminasi dengan orang dari luar. Ya, bahkan setiap kali mereka mau memasuki lokasi pekerjaan, dari pihak perusahaan pemberi kerja kepada kami adakan cek temperatur, dicek satu-satu. Kalau yang demam langsung temperatur agak tinggi langsung dipisahkan. Ya, jadi kita bersyukur dengan cara seperti itu kita bisa ikut mencegah penyebaran lebih lanjut ya. Nah, jadi itulah sampai karena teman-teman di proyek kan nggak boleh keluar. Ada yang rambutnya udah gondrong ya. Nah, jadi kita kirim alat syukur. Karena kita beli alat syukur ya untuk kumis, untuk mereka potong sendiri. Ya, saya sendiri cuma nggak berani pangkat kan. Saya kebetulan tinggal di perusahaan ini, tinggal di atas sampai sudah gondrong. Itu salah satu cara ya. Yang sudah di lokasi nggak boleh keluar masuk. Ya, yang dari luar nggak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar. Pekerja baru mereka mewajibkan PCR. Mula-mula antigen, belakangan PCR. Ya, kemudian perusahaan juga kerjasama, ya kerjasama dengan pemberi kerja. Setiap karyawan yang ada di lokasi proyek kita berikan vaksin. Ya, vaksin pertama
Ya, setelah 6 bulan kalau nggak salah ya, dilanjutkan vaksin kedua. Jadi kita kerjasama dengan pemberi kerja, ya, dan kemudian vaksin ketiga. Jadi kita sangat berkontribusi ya dengan pemberi kerja. Dan sampai saat ini setiap pekerja yang akan bergabung di perusahaan kita, walaupun pandemi sekarang sudah berlalu, saya masih pakai masker. Ya, nah, setiap pekerja baru kita wajib minimal vaksin 2 kali. Ya, sebagai syarat untuk rekrutmen. Ya, terus selama pandemi ya kita kirim vitamin C, terus apa itu banyak berita kan, susu beruang, atau bahkan kita kirim vitamin semua, ya termasuk alat susunya semua. Ya, jadi ya kita bersyukur ya bisa kita tangani. Yang penting dari luar kita cegah, yang di dalam nggak boleh keluar. Ya, jadi sebagai kompensasi untuk karyawan kan nggak boleh cuti. Nah, kita bayar kompensasi. Ya, kita bayar kompensasi. Ya, jadi begitulah ya kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana sih Pak cara perusahaan memastikan keberlanjutan pembayaran upah pada karyawan? Sementara saat pandemi itu di masa-masa sulitnya bagi perusahaan ya Pak. Nah, kita bersyukur ya, walaupun selama pandemi ya, kita walaupun ada dampak tapi tidak begitu parah, ya tidak begitu parah, ya. Jadi boleh katakan kontinuitas pekerjaan masih berlangsung. Bahkan ini seperti yang saya katakan tadi, kita masih bekerja. Nah, kita betul. Jadi boleh dikatakan pembayaran upah ada masalah. Nah, ya. Bahkan kita bersyukur selama pandemi perusahaan ada untung sedikit juga diberikan bonus kepada karyawan. Sampai rekanan bank ya, bank-bank kita kan ada kerjasama sama bank. Wah, bukan muji diri sendiri yang mau maaf ya. Ya, nah, luar biasa. Masa pandemi masih bisa memberikan bonus. Nah, karena memang ya bekerja boleh dikatakan masih kontinu. Yang penting kita cegah. Dari dalam nggak boleh keluar, dari luar kita ketat. Ya, dan sampai sekarang masih minimal vaksin 2 kali. Ya, gitu ya. Lalu untuk jam kerjanya nih Pak, apakah masih sama saat pandemi dengan sebelum pandemi Pak? Ya, untuk jam kerja untuk kami di kantor biasanya sore pulang jam 5 karena masa pandemi ya pimpinan memutuskan pulang jam 4 sore dan sampai sekarang kita masih pulang jam 4 sore. Jadi karena di lingkungan proyek mereka kan diisolasi, boleh dikatakan diisolasi. Ya, jadi jam kerja masih sama untuk yang lokasi proyek, untuk kantor memang begitu pulang jam 4 sudah pulang dan sampai sekarang masih berlangsung sampai jam 4. Nah, sekarang pertanyaan di luar pandemi Pak. Ya. Setiap orang kan mempunyai watak dan pemikiran yang berbeda-beda nih. Nah, jadi bagaimana Bapak seorang HRD menjaga perbedaan atau keberagaman tersebut agar tidak terjadi konflik? Setiap karyawan yang akan bergabung sama kita, ya selain interview wawancara, kadang kita sering memberikan motivasi, ya motivasi, ya bahwa di luar kan susah dari kerja, ya susah dari kerja, kemudian diterima, ya kerja dengan sebaik-baiknya, ya kerja dengan rajin, walaupun perusahaan kita nggak besar, tapi kita berteman terus. Ya mari berteman bersama kami, karyawan sama perusahaan. Memang di lapangan ya memang juga manusia. Di mana ada manusia, di situ ada masalah. Gitu kan. Nah, berarti ada ya. Maka kita terus ya
senantiasa memberikan motivasi, ya memberikan motivasi, bimbingan. Kalau yang ada nakal-nakal ya kita panggil, kita kasih surat peringatan pertama, kedua, ketiga. Kalau mereka nggak mau berubah, kita juga nggak berdaya ya. Nah, karena bagaimanapun kita kerja sama pemberi kerja kita sangat ketat seperti itu. Jadi kalau pekerja kalian nggak dipilih, tentu target perusahaan nggak bisa tercapai, ya nggak bisa tercapai ya. Maka kalau memang nggak mau berubah, ya kita juga nggak berdaya. Ya mungkin dia punya pilihan tersendiri ya. Nah kita sangat toleransi, ya sangat toleransi keberagaman ya. Baik perbedaan agama, ras itu kita sama sama masalah. Ya jadi saling menghargai. Ini kita saling menghargai. Kalau kita menghargai orang akan menghargai kita. Namun kalau kita bersama-sama, ya kita saling menghormati. Sebagai contoh, untuk karyawan kita yang di sini, kalau kebetulan bulan puasa, ya kita bisa buka puasa bersama. Karena pada masa pandemi, ya kita berdiri bawa pulang masing-masing. Bukan hanya untuk karyawan bersangkutan, ya kalau satu keluarga 4 orang kita kasih satu bungkus kan nggak enak. Ya udah keluarga kamu berapa orang, keluarga yang ini 4 orang ya, dan kita berikan untuk bungkus. Dan di lapangan, ya mereka sudah buka puasa bersama di lingkungan proyek sendiri. Jadi selama pandemi nggak berani keluar, ya. Dan setiap keluar itu ada izin dari security pemberi kerja, ya. Jadi itu pelayanan yang memangkat saling ada toleransi, ya. Oke. Setiap perusahaan pasti melakukan pemeriksaan karyawan ya pada saat periode waktu tertentu, apalagi saat kinerja suatu karyawan itu menurun. Nah, jadi bagaimana sebuah perusahaan menilai karyawan tersebut pantas atau tidak pantasnya di posisi yang baru, terutama di perusahaan ini sendiri. Pimpinan perusahaan pernah mengatakan, nah, perusahaan ini didirikan tujuannya supaya kalian bisa kerja lama. Dengan harapan kita kontraktor selalu dapat pekerjaan, biar anak-anak karyawan kita juga ada kerjaan, benar kan? Nah, jadi kita perusahaan didirikan bukan tujuan untuk PHK karyawan. Ya, kita berharap ya karyawan perusahaan tetap ada kerjaan, ada order, sehingga semua karyawan kita tetap ada kerjaan. Namun karena sifat karyawan kan macam-macam, setuju ya? Ya. Di luar banyak orang mau kerja, tapi kita nggak bekerja kok, nggak mau disiplin, kan gitu kan? Ya itu yang sering kita kasih bimbingan, sebelum masuk kita kasih bimbingan, ya mula-mula kita kasih kontrak 3 bulan, 6 bulan, ya kalau berdisiplin, kalau kita bisa jadi karyawan, ya. Nah, jadi itu salah satu antisipasi lah, ya. Nah, kadang sebagian juga per proyek kita diperkirakan selesai 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan selesai, berarti kontrak selesai. Jadi mereka diberhentikan mungkin karena masalah. Karena kebetulan pekerjaan ini sudah selesai. Dan bisa jadi 3 bulan kemudian panggil lagi, ya, panggil lagi. Ya, kalau pekerjaan selesai, ya, memang dari awal pun sudah ada perjanjian. Ya, kalau ada kerjaan baru lagi, kebetulan posisinya cocok untuk orang ini, ya kita panggil, sudah dapat kerjaan belum, ayo kamu lagi, bicara lagi, minggu lagi, ya sesuai buat kesepakatan baru lagi. Ya, jadi karya itu merupakan hasil dari perusahaan, ya hasil dari perusahaan. Namun dan namanya juga manusia tetap ada yang bandel. Namun bos kita pernah mengatakan perusahaan mendirikan tujuan bisa mempekerjakan karyawan seterusnya. Ya berharap kita tetap ada rezeki, dapat order kan, supaya kalian semua bisa dapat kerjaan. Namun kadang kan ada 1-2 yang nakal kan. Nah, jadi
Jadi ya terpaksa ya kita berpindah karena takut dampak ke pekerjaan kita, berdampak ke teman-teman yang lain atau manis disiplin. Lagi Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, saat kinerja karyawan tersebut menurun, maka apa yang perusahaan dalam menangani hal tersebut? ya, pertama dipanggil dimotivasi, ya dimotivasi, ya kita kasih surat peringatan, ya 1, peringatan 2, ya kan, ya pendekatan personal. Karena kebetulan tugas saya kan lebih tua ya, karena saya suka motivasi yang betul. Bahkan kadang kalau yang kayak kalian yang lama bekerja, yang masih muda, saya selalu tanya, kasus pertama kali untuk apa nanti? Ya, untuk apa? Saya selalu ngasih kasih orang terus. Ya kan? Iya Pak. Dia orang terus senang. Ya, namun sebagian kadang nggak disiplin atau rasa kita lebih. Baik, mungkin itu aja di wawancara kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sunandar sudah memberikan waktunya. Baik, sekian video wawancara kita pada kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ya, sudah mau pulang. Iya, bagus sih.